Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula balani Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wabil khusus Yai Joko selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukhlisin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sempat hujan ya. Alhamdulillah ya, nggak sampai deras. Kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang membahas ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan, ila thoriqon yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya ilal jannah, menuju ke surga. Maka monggo kita niati mulai dari awal kita melangkahkan kaki dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini, kita niatkan dalam rangka untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman, karena dengan ilmu itulah kita akan mengetahui mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah dalam rangka untuk kita amalkan. Maka ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa kita amalkan. Kata Ibnu Mas'ud, al ilmu amalun, ilmu itu yang diamalkan, bukan sekedar dihafalkan atau sekedar diketahui. Maka yang kita pelajari, yang kita dengarkan, yang kita kaji, ini dalam rangka untuk kita terapkan, untuk kita amalkan. Itulah yang disebut ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu ayat yang sangat terkait dengan kondisi kita sekarang, yaitu kita sedang, kalau tanggalan Hijriah kita sedang berada di tanggal berapa Bapak? Kalau tanggal Masehi banyak yang hafal ya. Kalau Hijriahnya ini ya, kita punya tanggalan, yaitu tanggalan Hijriah, kadang-kadang kita lupa. Nah, kalau tanggal Hijriahnya tanggal pinten sakmenika? 4 sekawan ya. Sekawan niku dinten Sabtu. Sakmenika sampun dinten napa sakniki? 5 berarti. Sakmenika dinten Sabtu nek Masehi, nggih. Nek sampun lewat
Maghrib niku sampun masuk dinten Minggu. Ahad nggih. Dados sakmenika tanggal gangsal bulan Saban. Saban. bulan apa? Saban. Februari. Sana sih. Bulan Saban. Sya'ban. Nggih, ruwahipun telas nggih. Dinten Rebo menika kalau wingi sampun masuk Sya'ban nggih. Dados sakmenika sampun tanggal gangsal Sya'ban. Mboten kraos nggih. Sebentar lagi kita akan menemui ya tamu agung, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini dikatakan oleh Rasulullah awwaluha rahmah. Awalnya itu adalah rahmah. Wa awsatuha maghfirah. Pertengahannya ya 10 hari yang kedua itu ampunan. Wa akhiruha itqun minan nar. Yang terakhir 10 hari terakhir itu pembebasan dari api neraka. Coba. Banyak sekali fadilah bulan Ramadan yang semoga di kesempatan malam hari ini kita sedikit membahasnya dalam rangka apa? Agar kita muncul yang namanya himmah. Apa itu himmah? Semangat. Muncul masyaqqah. Masyaqqah itu kerinduan. Muncul yang namanya kecintaan. Bahwa akan datang yang namanya bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka ini penting sekali kemudian kita mengingat kembali, memurojaah ya, betapa bulan yang akan datang ya, kurang dari 1 bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang semoga ya, kita belum tentu loh ya, menemui bulan tersebut ya. Semoga kita akan bisa menemuinya. Jadi kurang beberapa hari ke depan ya, kalau katakanlah umur bulan itu 30 hari, dikurangi 5, berarti 25 hari ke depan, insya Allah kita akan menemui bulan suci Ramadan. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma barik. Gimana doanya ketika memasuki bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan insya Allah kita sudah masuk ini di bulan Rajab ya kemarin dan Sya'ban bulan ini. Wa ballighna, dan semoga panjenengan sampaikan kami. Ya, ini kan harapan. Dereng mesti sing enom itu juga menangi. Kok koyok sing enom aku mesti menangi bulan Ramadan. Atau malah yang sampun sepuh, nggih malah dereng mesti malih. Tetapi kemudian kita berdoa semoga Allah mengkaruniakan umur sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sebuah ayat yang sangat-sangat masyhur yang sering kali kemudian dibaca para imam dan khatib di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya di sini adalah harfun nida.
Harfun nida niku huruf panggilan. Ada 14 macam dalam bahasa Arab yang disebut harfun nida. Salah satunya adalah ya. Nah, kalau orang Arab mengucapkan ya gitu ya. Ya Umar, ya Rasulullah, itu menyeru atau memanggil orang, baik itu yang dekat atau yang pertengahan ya, atau yang jauh sekali. Itu panggilannya pakai iya. Nah, ini ada maknanya. Allah menggunakan lafal ya ayyuha, itu berarti wahai orang-orang yang, disebutkan alladzina amanu, yang memiliki keimanan. Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang dekat dengan Allah. Artinya kuat sekali. Baik itu orang yang punya keimanan yang sangat kuat. Ya, golongannya para nabi dan rasul, golongannya para ulama, orang-orang solih, itu orang yang imannya tuh dekat dengan Allah, ya, kuat sekali. Atau orang-orang yang sedengan, ya, standar. Nggih. Duka jenengan kali kula masuk golongan pun ini. Yang ketika menjalankan agama itu adalah pres-presan, ngepres standar. Sing halal dijalankan, yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, sing makruh jek dilakoni, sing sunnah kadang-kadang, sing mubah memenuhi mayoritas waktunya. Ya, niku golongan wong sing sedengan, nggih ya, standar imane iku mboten dhuwur-dhuwur banget. Itu masuk dalam seruan ini, ya ayyuhalladzina amanu, atau yang jauh sekali. Sing penting KTP-ne Islam, pernah syahadat, mbuh salate setahun sekali, nggih, atau mingguan, pas Jumatan tok nek kober, nggih. Itu juga termasuk di dalam seruan Allah. Asalkan apa? Alladzina amanu, orang-orang yang memiliki iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin. Allah berfirman, mukhatiban, menyeru, ya, khitabullah. Khitab itu adalah seruan Allah, perintah Allah. Ini adalah perintah. Kutiba itu salah satu fi'il yang menunjukkan perintah, artinya wajib. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, min hadhil ayah, dari di dalam ayat ini. Wa amaron lahum bisyam, dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Nah, wa huwal imsaku 'anit ta'am. Nah, maksudnya puasa itu apa? Imsak. Imsak itu makna bahasanya adalah menahan diri. Ya. Jadi kata waktu imsak kurang 5 menit, waktu imsak kurang 10 menit. Nah, imsak itu artinya menahan diri. Anit ta'am, dari makanan, wasyarab, dan minum-minuman, wal wuku, wal waqo, dan hubungan suami istri. Biniyatin khalisatan lillah, dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla.
lima fihi min zakatin nufus, dalam rangka untuk membersihkan hati, wa taharatiha, dan mensucikannya, wa tankitiha minal akhlaqil radhi'ah, dan membersihkan, membebaskan jiwa itu dari kotoran-kotoran yang mengendap, wal akhlaqir radhi'ah, wal akhlaqur radhilah, dan akhlak yang rendah. Nah, Bapak Ibu, penjelasan Ibnu Katsir ini sangat mendalam, bahwasanya tujuan puasa itu adalah ya, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum semata, tetapi adalah tadi yang pertama zakatin nufus, membersihkan jiwa, wa taharatiha, dan mensucikannya. Ya. Jadi Islam itu ya sangat memperhatikan aspek jiwa. Ya, aspek jiwa ini aspek yang tidak terlihat. Ada dohir, ada batin. Nah, batin ini urusan jiwa. Dan jiwa ini ya adalah yang utama di dalam Islam. Ya, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanduru ila ajsamikum, tidak melihat fisik kalian, wala syuwarikum, dan tidak lihat pakaian kalian, walakin yanduru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Fa asyara asabi'ahum ila sadrihi, dan Rasulullah menunjuk ya, pakai telunjuk beliau ke dada beliau. Qulubikum, qulub ini maknanya adalah hati. Hati ini maknanya nanti mustarok ya, banyak makna. Salah satunya adalah apa? Akal. Salah satunya adalah jiwa. Nah, ini kita tidak membahas itu, tetapi yang kita bahas ini adalah hati kita itu harus suci. Dan salah satu training Allah untuk mensucikan hati ini adalah dengan berpuasa. Maka Ramadan ini adalah sebagai grand training besar yang telah Allah desain untuk mensucikan hati umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau puasa tidak menjadikan hati kita suci, maka itu keluar dari tujuan puasa. Salah satu wujud dari kesucian hati kita, jiwa kita adalah menjaga lisan. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, kemudian ada yang mengajak gelut, ya, bertengkar, katakanlah inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain, Rasul menyampaikan, Allah tidak membutuhkan kamu tidak makan atau tidak minum, ya, apabila kalian tidak meninggalkan perbuatan keji dan tercela. Perbuatan keji dan tercela itu adalah wujud dari hati kita. Ketika hati kita itu kotor, maka akan terwujud dalam bentuk ucapan dan perilaku kita yang tercela. Hati kita itu sangat dominan dalam jiwa kita. Ya, makanya dalam Islam itu kemudian sangat memperhatikan kesucian hati, kesucian jiwa. Ya, salah satunya adalah dengan adanya hadis tentang niat, misalkan dikatakan oleh dalam tafsirnya, ya,
Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu ya. Sesungguhnya amal kalian itu tergantung niatnya, dan seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dia inginkan, awim ro'ati yang kihwa, atau wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tidak akan mendapat apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Ini dikatakan oleh Ibnu Hajar adalah separuh dari syariah Islam. Cobi. Bahkan para salafus soleh, niat itu lebih penting daripada amalnya. Cobi, niat saja itu dikatakan lebih penting daripada amal. Ya. Ini kalau ini asar ya, bukan hadis. Asar itu adalah perkataan para salafus soleh. Artinya bukan berarti kita meninggalkan amal, bukan. Tetapi amal itu ada unsur batinnya. Nah, unsur batin ini yang kemudian tidak boleh dilupakan. Karena apa? Karena itulah yang dilihat Allah. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Maka hati-hati. Jadi melihat hati, kemudian hati-hati. Kenapa? Bisa jadi kita terkenal dengan orang yang alim, orang yang solih, menjalankan syariah dengan tekun, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, tetapi kemudian kita tidak membersihkan jiwa kita, ternyata kita nanti akan ditolak amalan kita. Naudzubillah. Maka kita perlu kemudian membersihkan jiwa kita. Dan puasa itu adalah lahan kita, latihan kita untuk membersihkan jiwa. Nah, makanya dalam ayat ini kemudian dilanjutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kalian. Jadi puasa ini tidak disyariatkan hanya pada zamannya Nabi Muhammad, tidak, tapi mulai dari zaman Nabi Nuh itu puasanya 3 hari setiap bulan, dan itu disyariatkan terus ya sampai sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu terkait dengan kewajiban puasa Ramadan. Jadi 3 hari setiap bulan. Ya, kalau di dalam puasa sunnah itu yaumul abiyad, puasa putih ya, bukan putih itu kita makan sego tok ini ya, enggak arep daging, enggak arep. Puasa putih itu ketika bulan purnama itu ya. Nah, kelihatan putih. Ya, itu disebut yaumul abiyad, tanggal 13, 14, 15 tanggalan Komariah atau tanggalan Islam. Nah, itu dimansuh itu dihapus syariat itu. Kemudian yang wajib itu bukan tiga hari setiap bulan, tetapi 1 bulan di bulan Ramadan. 3 hari itu sunnah hukumnya. La'allakum tattaqun. Nah, kalimat ini menjadi fungsi dari puasa itu adalah agar kalian bertakwa. La'alla itu kalau sebelumnya ada khitab itu adalah perintah, maka la'alla itu menjadi diartikan sebab. Jadi dengan sebab puasa itulah kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Maka dalam tafsirnya As-Sa'di ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah ya, yaitu tafsir kontemporer ya, termasuk masih kontemporer, itu menjelaskan takwa itu ketika seseorang menjalankan puasa
Dia tidak berani makan walaupun satu tetes, tidak berani minum walaupun satu tetes air. Lalu napa mboten? Ketika kita sudah jam 5 menjelang beduk maghrib itu ya, kita kemudian ditawari seseorang, "Mas, sampean tak kei duit ya 10.000." Kayak ini tanggung ya. Atau dikasih apalah ya. Sampean seruput, ojo nyeruput lah. Tak kasih sak tetes saya. Sampean lek. Kira-kira kita mau apa enggak? Tawaran tersebut. Ya. Normalnya kalau kita itu orang yang ngerti tentang syariah, kita tidak akan mau. Eman rek, ya, minimal kan gitu ya. Oh, kurang setengah jam ya. Soro-soro ya. Dikongkon minum satu tetes, tidak mau. Atau mungkin satu butir nasi. Lemes gak kenyang, gak kenyang. Iku lho Gusti Allah yo. Wakai alasannya ya. Merayurnya itu ya. Tetapi kita kemudian tidak akan bergeming. Meskipun kita tidak diketahui orang pun, itu kita akan tetap menjaga itu. Kenapa? Karena kita merasa puasa kita itu diawasi oleh Allah. Maka itulah wujud takwa. Takwa itu adalah kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Meskipun kita ditawari macam-macam, meskipun tidak ada yang tahu sekalipun. Itu trainingnya 1 bulan penuh itu. Wujud takwa itu ya seperti itu. Sehingga kita menjaga diri kita agar sesuai dengan koridor syariah. Nah, ini bedanya puasa dengan diet, ya. Kados tiang-tiang orientalis niku ya, tiang barat, yang sanes Islam ya, orang-orang non-muslim itu heran dengan orang Islam. Kenapa? Puasa itu kan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib itu. Kok orang Islam itu ketika belum beduk itu ya, walaupun 1 menit saja, walaupun setengah menit ya, atau mungkin 10 detik atau sekian detik, itu nggak mau dia minum. Padahal secara biologis itu nggak ada bedanya. Kita itu makan setengah menit ya menjelang maghrib itu ya, sebelum maghrib itu kita makan itu ya, dengan sudah masuk maghrib. Itu secara biologis itu sama saja, nggak ada jarak waktunya cuma setengah menit. Nah, mereka itu sangat heran. Orang Islam itu heran. Kok cie ngono ya? Kacak setengah menit aja, kacak 10 detik aja, bahkan 1 detik saja itu dia nggak mau kemudian makan itu, nggak mau. Kenapa? Itulah bedanya ketika kita menjalankan puasa karena takwa dengan orang yang menahan makan karena diet. Ya, nek mergo diet niku ditimbang berarti ya, ketika mau diet itu, oh berat saya 70 kilo, nanti saya kurangi kalorinya sekian persen gitu ya. Nah, dia kemudian batasnya mungkin jam 5 sore gitu ya. Nah, jam 5 kurang 1/4 gitu, dia bisa jadi sudah makan. Laisat muskilah. Mereka mengatakan enggak ada masalah lah, cuma 1/4 jam saja. Tetapi inilah bedanya. Puasa kita itu bukan untuk diet, gitu. Ya, ibu-ibu nggih. Wah, narek poso rek cek mesisan langsing ya. Awas niatnya keliru nggih. Puasa ini adalah untuk memenuhi firman Allah agar kita la'allakum tattaqun. Kemudian disampaikan oleh Imam Asy-Sya'di dalam tafsirnya,
bahwasanya puasa itu mempersempit jalan masuk setan. Karena setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Ini yang disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah bersabda ketika menasehati seorang para pemuda, ya masyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu al-ba'ah, al-ba'ah itu banyak tafsirnya. Yang paling simple itu yang mampu untuk berjima, ya, pemuda ini, fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Ya. Kemudian wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu untuk menafkahi, tidak mampu untuk membayar mahar dan seterusnya, fa alaihi bisawm, maka baginya itu puasa. Fa innahu lahu wijaun, maka puasa itu akan menjadi perisai. Nah, ini menunjukkan kalau puasa itu akan menyempitkan aluran darah sehingga setan itu tidak akan bisa mondar-mandir dengan seenaknya. Kita menahan hawa nafsu, lapar, ya, dahaga, sehingga kemudian kita tidak terdorong nafsu kita itu untuk melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Itu fungsi dari puasa. Sehingga kita akan lebih kemudian banyak berzikir kepada Allah, banyak kemudian beribadah kepada Allah dan seterusnya. Dan ketika orang yang berpuasa itu dikatakan oleh Imam As-Sa'di, ketika dia orang kaya, dia akan merasakan bagaimana menderitanya orang miskin yang tidak boleh makan dan tidak boleh minum karena nggak punya gitu. Nah, kalau orang kaya kan karena kita diperintahkan tidak makan, ada makanan, tapi dia tidak mau makan karena ada perintah tadi. Maka dia merasakan, oh iya kayak gini wong gak duwe. Muncullah empati, muncullah kesadaran sosial, muncullah kemudian perasaan mengasihi orang-orang yang tidak punya. Maka puasa itulah salah satu sifat orang yang bertakwa itu punya kesadaran sosial. Ya. Dados tiang Islam dikatakan pendusta ya oleh Allah dalam surat Al-Maun. Itu ketika dia ngaku-ngaku Islam tetapi dia tidak peduli dengan orang-orang miskin, tidak peduli dengan umat yang sedang terpuruk. Itu dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa itu orang yang mendustakan agama? Ya. Niku sanes tiang sing enggak mboten ndamel koplo, sanes. Sanes yang dikatakan dia itu enggak pakai jubah atau enggak pakai baju koko, tidak. Pendusta agama itu bisa jadi dia pakai kopiah, bisa jadi dia pakai baju koko, bisa jadi setiap hari ke masjid. Tetapi dia dikatakan dalam ayat tersebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kepada orang anak yatim itu sering menghardik, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memerintahkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Apa hubungannya ini karo agama? Agama kan urusanku dengan Gusti Allah. Aku gak nureken karo tetangga, nureken karo masyarakat. Yang penting aku apik, yang penting aku gak nglakoni maksiat, gak ngerti tanggane jungkir walik, gak iso gak iso makan, dia gak peduli. Maka itulah justru yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian kita terkategori tersebut, ya. Sehingga kita harus punya kepekaan sosial, kesadaran untuk
bertetangga, didelok tanggane iso mangan apa enggak iki. Ya, dikatakan fikih itu tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Ya, nek tiang desa saya Tasik ya. Tapi nek tiang kota, jangankan 40 rumah, satu rumah saja gak kenal sudah. Kan ngoten. Hati-hati. Budaya egoisme di era kapitalis, era apa ini, liberal ya, itu sangat-sangat bertentangan dengan agama kita. Agama kita itu sangat perhatian dengan tetangga, sangat perhatian dengan masyarakat. Nek masyarakat keluwen, gak duwe-duwe, itu dia punya apa? Perasaan, ya apa aku iso bantu, ya apa aku iso ngekei, ya apa. Ya. Semampu kita, ya semampu kita. Nek duwe kene ono 1 juta, digawe kebutuhan pokok itu 500.000, maka sisanya ini yang kita gunakan untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Jadi bukan 1 juta kita punya penghasilan, kita berikan semuanya. Enggak. Ya. Itu yang disebut dalam ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang bertakwa itu adalah beriman pada hal yang gaib dan terhadap mimma, sebagian. Min di sini maksudnya litabid, sebagian saja. Mimma razaqna, yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka itu berinfak. Ada sanes aku pokokan kudu peduli dengan masyarakat. Duit 1 juta dikuekno kabeh 1 juta. Dheweke keluarganya akhirnya klepek-klepek akhir dari ngemis-ngemis. Maka itu justru tidak diperbolehkan dalam syariat. Tetap kita penuhi dulu kebutuhan pokok kita berapa, sisanya itu kita infakkan, kita bantu saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kemudian menjadi tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya karena Allah semata, sebagaimana kita berpuasa, bukan karena manusia, bukan karena kita dilihat orang, bukan, tapi karena Allah yang memerintahkan kita. Pun demikian ketika kita berpuasa, kita akan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, agar kita kemudian menjadi orang-orang yang suci, ya, dalam niat kita, di dalam jiwa kita. Akhlak kita akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah tujuan dari berpuasa. Dan berpuasa itu akan menjadikan kita orang yang empati dengan masyarakat, orang yang peduli dengan orang-orang miskin, sehingga kita bisa memberikan apa? Bantuan-bantuan, ya, peduli dengan sosial, ya, serawung nang tonggo dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ya Ramadan yang sudah mendekati, ya, kurang beberapa hari ke depan, ya, kita dipertemukan dengan Ramadan tersebut, dan kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan itu. Salah satunya adalah dihapus dosa-dosa kita di masa lalu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, jadi bukan bulan yang lain, ya, bulan Ramadan, imanan karena iman, wa ihtisaban karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapus seluruh dosa-dosanya yang masa lalu. Cobi econo pembuatan eco, ya, tiang Islam tuh dipasih kesempatan luar biasa. Setahun muput
penuh dengan dosa ya, dicuci habis ketika di bulan Ramadan. Ya, syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Ya, soma Ramadanan imanan wahtisaban. Puasa di bulan Ramadan. Makanya nek terus kita mungkin kerjane macul, kerjane payah di luar lapangan ya, atau dikuat-kuatkan. Ramadan itu eman banget kalau kita nggak berpuasa. Ya, terus walaupun ada rukhsah segala macam, mungkin kita mengikuti pendapatnya siapa gitu ya, kita membayar fidyah dan seterusnya. Diupayakan semaksimal mungkin, jangan sampai kemudian apa? Dibatalkan puasa Ramadannya. Kenapa? Karena itu tadi pahalanya itu luar biasa. Ya, ghufira lahu ma taqaddama ma itu seluruhnya. Min dambi, min itu bukan li tab'id lagi tapi li istighraq, seluruh dosa. Ya. Ya, penjelasannya ya, kecuali dosa-dosa besar ya. Dosa yang terkait dengan hak Adam itu juga nanti ada penjelasan tersendiri. Ya, tapi dosa kita kan cobi saged ngitung napa boten? Boten saged ngitungan ya. Kita hapus di bulan Ramadan. Allahumma amin, semoga bermanfaat. Kalau cukupkan ya dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.